Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak semuanya? Semoga kalian selalu baik-baik saja ya. Tetap jalankan prokes kesehatan. Jangan berkumpul, selalu mencuci tangan, dan jangan lupa memakai masker kalau bepergian. Nah, kali ini kita ketemu lagi di video pembelajaran sejarah wajib kelas 12. Oke, hari ini kita masih membahas tentang sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Oke, di pembelajaran sebelumnya kita juga sudah bahas pada bagian bab ini. Tapi yang kita bahas pada minggu lalu itu yaitu bagaimana sistem pemerintahan pada masa pemerintahan demokrasi liberal. Nah, kali ini kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya, yaitu sistem kepartaian. Dalam video pembelajaran kali ini kita fokus melihat bagaimana sistem kepartaian di masa demokrasi liberal. Kalau di pembelajaran sebelumnya kan kita sudah lihat dan kita sudah bahas bagaimana sistem pemerintahannya, kemudian ada berapa kabinet yang memimpin pada masa demokrasi liberal, kenapa kemudian sering terjadi pergantian kabinet. Nah, itu sudah kita bahas di pembelajaran sebelumnya. Oke, kita hari ini akan memasuki materi sistem kepartaian. Pada masa demokrasi liberal, pada sistem kepartaian ini merupakan masa yang diwarnai dengan berdirinya banyak partai dengan dasar ideologi yang beragam. Jadi, masa demokrasi liberal ini bukan hanya terdiri dari banyak kabinet yang memimpin, tetapi juga ternyata pada masa demokrasi liberal ini diwarnai dengan banyak partai walaupun sistem multipartai. Walaupun sistem multipartai yang terjadi pada masa demokrasi parlementer ini, hal ini berakibat pada tingginya dinamika yang terjadi. Namun, pembelajaran demokrasi yang pertama bagi republik ini, semua partai telah menunjukkan semangat yang kuat untuk bersama-sama membangun demokrasi di Indonesia. Nah, pasti setiap partai politik yang berdiri itu memiliki tujuan masing-masing, yang dimana kalau kita kategorikan tujuannya itu adalah tujuan yang baik untuk kemajuan negara Republik Indonesia pastinya. Namun bagaimana keberlanjutan, apakah nanti keberlanjutan partai itu masih tetap menjunjung tinggi tujuan tadi seperti itu atau bagaimana, kita lihat nanti. Nah, kita lihat dulu definisi partai politik sebelum kita terlalu jauh nanti membahas partai-partai apa saja yang sudah ada pada masa demokrasi liberal. Jadi, partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Nah, itu pengertian dari partai politik sederhananya. Jadi sederhananya adalah suatu kelompok yang terorganisir. Artinya kalau terorganisir itu mereka memiliki struktur perorganisasian yang jelas, visi misi yang jelas. Selain terorganisir dengan baik, anggota yang ada juga harus mempunyai cita-cita yang sama. Misalkan di antara anggota-anggotanya aja cita-citanya tidak sama, maka partai politik tidak akan dapat berjalan dengan baik setelah mengetahui definisi partai politik. Nah, setelah mengetahui definisi partai politik, kita lanjut ke tujuan. Jadi tujuan dibentuknya partai politik adalah untuk memperoleh, merebut, dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Nah, jadi munculnya partai politik kaitannya erat dengan kekuasaan. Oke. Nah, awal pembentukannya partai politik kita lihat. Nih, awal pembentukan dari partai politik. Jadi pada tanggal 23 Agustus tahun 1945, Presiden Soekarno mengumumkan pemberitahuan Partai Nasional Indonesia atau yang kita kenal dengan PNI sebagai partai tunggal. Awalnya PNI ini dijadikan sebagai partai tunggal, namun keinginan Soekarno ini tidak dapat terwujud karena pada saat itu terjadi perbedaan pendapat antara Soekarno dan juga dengan Hatta. Itu yang akan menjadi pembentuk partai politik ini, karena Soekarno menginginkan adanya partai tunggal namun berbeda pendapat dengan para founding father lainnya seperti itu.
Nah, kita lihat selanjutnya sehingga ada yang dikenal dengan Maklumat 3 November. Isi dari maklumat tersebut di mana isinya itu tentang pembentukan partai politik. Di dalam maklumat itu berisi tentang bagaimana pembentukan partai politik sehingga ini adalah hasil daripada maklumat 3 November 1945, terbentuknya 10 partai politik pasca kemerdekaan Indonesia. Nah, yang pertama itu ada Masyumi, kedua ada PNI, ketiga ada PSI, keempat ada PKI, kelima ada PBI, keenam ada PRJ, ketujuh ada Parkindo, kedelapan ada PRS, kesembilan ada Permai, dan terakhir ada PKRI. Nah, apa sih Pak panjangan dari nama-nama partai ini? Nah, pasti kalian kan bertanya-tanya. Jadi sebenarnya singkatan partai-partai ini kemudian tanggal berapa partai ini dibentuk. Nah, yang pertama ada Masyumi. Masyumi itu singkatan daripada Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Bisa dilihat juga di slide PowerPoint yang sudah tertera. Di situ ada lambang dari Partai Masyumi. Ini didirikan oleh Dr. Sukirman Wirjo Sanjoyo pada 7 November 1945. Kemudian yang kedua ada Partai Nasional Indonesia atau singkatannya dengan PNI, didirikan oleh Sidik Joyo Soekarto pada tanggal 29 Januari 1945. Nah, bahkan Partai Politik Nasional Indonesia ini didirikan sebelum kemerdekaan. Kemerdekaan kan diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. PNI ini sudah terlebih dahulu terbentuk sejak 29 Januari 1945. Kemudian ada yang tiga, Partai Sosialis Indonesia atau PSI, didirikan oleh Amir Syarifuddin pada tanggal 20 November 1945. Yang keempat ada Partai Komunis Indonesia atau PKI, lebih dikenalnya, didirikan oleh Mr. Muhammad Yusuf. PKI didirikan pada tanggal 7 November 1945. PKI juga dibentuk pasca dari kemerdekaan. Nah, selanjutnya ada Partai Buruh Indonesia atau disebut dengan PBI, didirikan pada tanggal 8 November 1945. Kalau kita lihat ini kebanyakan dibentuk pada bulan November 1945 setelah memang dikeluarkannya tadi yang maklumat 3 November. Pasti anak-anak masih ingat kan maklumat 3 November itu. Nah, oke, kita lanjut dulu ya. Jadi yang keenam ada Partai Rakyat Jelata atau PRJ. Ini didirikan oleh Sultan Dewanis pada 8 November 1945. Lalu yang ketujuh ada Partai Kristen Indonesia. Bisa dilihat ya bagaimana lambang dari partai-partai yang Bapak sebutkan tadi. Dan Partai Kristen Indonesia ini didirikan oleh DS Probowinoto pada 10 November 1945. Lanjut ke Partai 8. Ada Partai Rakyat Sosialis PRS, itu PRS singkatannya. Ini didirikan oleh Sultan Syahrir pada 20 November 1945. Lanjut yang 9, ada Persatuan Marhain Indonesia atau disebut juga dengan Permai. Jadi Permai ini didirikan oleh JB Asa pada tanggal 17 Desember 1945. Nah, yang terakhir ada Partai Katolik Republik Indonesia atau PKRI, didirikan oleh IZ Kasimo pada tanggal 8 Desember 1945. Nah, itulah ke-10 partai-partai politik
yang pernah berdiri dan pernah berjaya pada masa demokrasi liberal. Sudah kita lihat kapan didirikan oleh siapa saja, kemudian didirikan pada tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Ya, sistem kepartaian kita lanjut dulu ya ke sistem kepartaian dianut pada masa demokrasi liberal. Jadi yang dianut pada demokrasi liberal ini yaitu multipartai, artinya banyak partai. Nah, kita lihat tadi ada 10 partai yang ada pada masa demokrasi liberal. Pembentukan partai politik ini menurut Muhammad Hatta agar memudahkan dalam mengontrol perjuangan lebih lanjut. Hatta juga menyebutkan bahwa pembentukan partai ini bertujuan untuk mempermudah dapat mengukur kekuatan perjuangan kita dan untuk mempermudah meminta pertanggungjawaban kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan. Inilah sebenarnya tujuan pembentukan partai politik menurut Muhammad Hatta. Yang ini memang tadi tidak berkesinambungan dengan usulan dari presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno. Menginginkan hanya ada satu partai tunggal, yaitu PNI, Partai Nasional Indonesia. Sedangkan Muhammad Hatta menginginkan ada banyak partai. Jadi ada banyak partai inilah lebih dari satu karena memang untuk memudahkan sistem pemerintahan juga gitu, untuk mengontrol, kemudian untuk mempermudah meminta pertanggungjawaban, kemudian untuk mempermudah perjuangan lebih lanjut, karena memang pada saat setelah kemerdekaan permasalahan Indonesia itu tidak langsung selesai seperti itu saja, masih banyak hal-hal ataupun PR-PR yang menjadi tugas daripada para pemimpin kita pada saat itu. Oke, kita lanjut. Walaupun pada kenyataannya partai-partai politik tersebut cenderung memperjuangkan kepentingan golongan daripada kepentingan nasional, padahal tujuan utamanya dibentuknya partai politik itu adalah untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Pastinya, namun dengan berjalannya waktu, seiring waktu terjadi perubahan tujuan antara kepentingan nasional itu sudah tidak menjadi tujuan utama. Yang penting itu adalah kepentingan golongan, di mana partai politik yang satu ini yang bisa membesarkan dan mengalahkan partai-partai politik lainnya. Seperti itu, partai politik yang ada saling bersaing, saling mencari kesalahan, saling menjatuhkan. Ini adalah realita pada masa demokrasi liberal, di mana multipartai yang ada, banyak-banyaknya ada yang saling menjatuhkan untuk partai yang memang besar, mereka yang memegang kendali atas pemerintahan tersebut. Seperti itu. Ini juga yang menjadi salah satu alasan pada masa demokrasi liberal itu terjadi pergantian kabinet. Sampai 7 kabinet, setiap partai ini bersaing, kemudian saling berbeda pandangan, berbeda tujuan daripada kabinet-kabinet tujuan, ataupun program-program dari kabinet itu tidak terselesaikan. Nah, partai-partai politik yang tidak memegang jabatan dalam kabinet ini, banyak partai politik ada 10/10-nya atau tidak semua dari partai ini memegang jabatan kabinet. Ada beberapa partai politik seperti PNI, Masyumi. Nah, itu mereka memegang kendali, kita sudah bahas pada pembelajaran sebelumnya, dan tidak memegang peranan penting dalam parlementer, melakukan oposisi yang kurang sehat dan berusaha menjatuhkan partai politik yang memerintah PNI yang mendominasi di dalam satu kabinetnya. Ada partai-partai yang tidak termasuk maksud Bapak ke dalam, ataupun tidak ada jabatan pada satu kabinet itu.
tidak ada peranan penting dalam satu kabinet ini. Maka partai yang tidak memiliki peranan ini tadi mulai menjatuhkan oposisi yang tidak sehat, oposisi dengan berbagai cara untuk menjatuhkan partai politik yang memerintah ini. Tadi sampai sini paham ya? Hal inilah yang menyebabkan pada era ini sering terjadi pergantian kabinet tidak berumur panjang, sehingga program-programnya tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, yang menyebabkan terjadinya instabilitas nasional baik di bidang politik, sosial, ekonomi maupun keamanan. Kondisi inilah yang mendorong Presiden Soekarno mencari solusi untuk membangun kehidupan politik Indonesia, yang akhirnya membawa Indonesia dari sistem demokrasi liberal menuju demokrasi terpimpin dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Nah, itu adalah materi kita hari ini tentang sistem kepartaian. Banyak partai yang terbentuk pada masa demokrasi ini. Multi partai inilah yang ini tidak sesuai dengan tujuan utama, di mana sudah tidak ada lagi mementingkan nasional dan lebih condong mementingkan golongan sendiri. Hal ini banyak membuat partai-partai melakukan oposisi yang tidak baik. Nah, jadi untuk pembelajaran Bapak cukup sekian. Silahkan kalian kita diskusi di Google Classroom. Jangan lupa untuk menjalankan prokes kesehatannya, dan jangan lupa vaksin agar kita terhindar dan kita bisa memperkuat daya tahan tubuh. Untuk pembelajaran kali ini Bapak cukupkan. Kita lanjut diskusi di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.